Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini, saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir, dan ini dibuat pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 20:39. Nah, kalau kita lihat dari sini, berdasarkan informasi dari USGS, ada beberapa gempa yang terjadi secara global. Dan kita perhatikan di sini, ini gempa yang terjadi di wilayah Indonesia. Ada 3 di Laut Banda, kemudian 1 di dekat dengan Sangihe di bagian utara Sulawesi. Kemudian ada di Filipina, 1 gempa di Filipina, kemudian ada 2 gempa di Jepang, dan ini bagian dari Alaska, ada beberapa gempa terjadi di sana. Kemudian ini di Amerika Serikat, ada beberapa gempa kita perhatikan di darat, dan ini kedalamannya sekitar 10 km, relatif dangkal, dan kemungkinan akibat adanya sesar aktif yang ada di darat. Kemudian ini di dekat dengan Gardendel, ini sekitar 7,8 km, magnitudonya 3,2, dan di sini disebutkan bahwa getaran gempa dirasakan skala MMI 4. Berikutnya ini bagian dari sesar San Andreas, ini bagian dari Andreas Fault, San Andreas Fault. Kemudian ini di dekat dengan, sebentar saya coba zoom in, kita coba lihat, ini di yang intensif gempa terjadi di sini di Puerto Rico. Jadi di Puerto Rico, ini kita perhatikan intensif kejadian gempa di sini, dan kemungkinan akibat adanya proses subduksi di Puerto Rico Trench. Jadi ini yang mendorong kelihatannya. Dan kalau yang ini 14 km, ini kelihatannya akibat sesar darat yang ada di sana, sesar aktif di darat yang ada di dekat dengan Puerto Rico, dan ya lumayan ramai gempa yang terjadi di sini. Oke, kemudian di bagian yang lain di Hawaii juga kita perhatikan ada berapa gempa yang terjadi di Hawaii. Nah ini, hari ini cuma 1 gempa yang terjadi di Hawaii. Beda dengan hari kemarin ada berapa gempa yang terjadi di Hawaii dalam 24 jam terakhir. Wah, ini di dekat dengan, ini di Tonga, ada 1 gempa di sana 5,0, dan ini di Gisborne, New Zealand, ada 1 gempa 4,4. Nah, saya coba akan fokus di wilayah Indonesia. Di Indonesia sendiri kita melihat ada 3 gempa di Laut Banda. Pertama ini gempa 5,1, kedalaman 133,9 km. Kemudian berikutnya adalah gempa 4,7, kedalaman 333 km. Dan ini gempa 4,6 di dekat dengan Tual, kedalaman 115. Nah, kalau kita perhatikan di wilayah Ambon ini memang memiliki zona tektonik yang aktif, dan ini sangat dipengaruhi oleh adanya remote trough ya. Jadi bagian dari Australian Shelf, paparan Australia yang mendorong bagian dari di Laut Banda. Ini sebuah gambaran sederhana yang bisa kita lihat di sini. Ini ada timur trough yang merupakan dorongan dari bagian selatan dari paparan Australia yang memberikan implikasi tektonik di wilayah Laut Banda. Dan beberapa gempa terjadi di sana. Selain gempa juga terbentuk deretan gunung api seperti terlihat di sini. Ini yang warna merah ini adalah deretan gunung api yang terbentuk karena proses subduksi, kemudian partial melting, dan terjadi pengangkatan material di material magma ya, yang terangkat sampai ke permukaan sehingga membentuk deretan gunung api. Nah, secara umum kita perhatikan di wilayah Indonesia tidak ada gempa yang signifikan dalam 1 hari terakhir ini. Ini juga ada gempa di bagian utara dekat dengan Sangihe di utara dari Sulawesi. Kalau kita lihat dari situsnya INETWS, tidak ada gempa yang signifikan. Paling besar ini 4,8 di Laut Banda, kemudian 4,7 di Laut Banda,
Dan ada 2,9 di Jawa, dan ini merupakan rangkaian gempa yang terjadi di Ambarawa. Di posisi gempa ada di sini, di dekat dengan Salatiga, Ambarawa, dan ini merupakan bagian dari gempa Suam yang beberapa hari ke belakang sangat intensif terjadi di Ambarawa dan Salatiga. Tentunya kita butuh kajian yang lebih mendalam untuk memahami tentang fenomena gempa Suam yang di Ambarawa atau di dekat dengan Salatiga. Oke, demikian sedikit catatan dari saya tentang gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir, dan ini saya buat pada tanggal 28 Oktober 2021. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.